Mbak Feby Gorel, editor kita. Terus ada Meta juga, ada kita tadi di sini. Meta bisa ke sini, Meta. Ini semua adalah KSI Crew, kameramen kita kebetulan orang Filipina, jadi nggak bisa hadir di sini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di sela-sela liburan long weekend masih bisa meluangkan waktu di sini. Film ini film yang sangat berkesan buat perjalanan karya saya, karena kita syuting selama 10 hari di Sumba. Di kala suasananya itu masih era COVID, alhamdulillah COVID-nya nggak masuk Sumba, jadi kita bisa terus syuting aman sampai akhir. Dan alhamdulillah film ini udah berkeliling ke berbagai negara dan akhirnya bisa menang di beberapa festival juga. Kalau buat teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini, saya merasa lega sekali akhirnya film Yohana bisa kembali ke Indonesia, bisa disaksikan oleh teman-teman semua. Semoga film ini bisa berkenan ketika ditonton dan teman-teman semua harus melihat acting dari teman-teman kita dari Sumba. Mereka hebat banget. Tadinya aku pikir, wah aku mungkin yang harus ngajarin mereka acting, ternyata mereka yang ngajarin saya acting. Mereka benar-benar memainkan semuanya dengan jujur, dengan polos, tanpa teknik. Jadi kalian bisa saksikan sendiri nanti. Selamat menonton. Siap, terima kasih. Lepas sekali lagi. Adanya film Yohana ini bisa membuka mata kita bahwa di Indonesia ini banyak sekali daerah-daerah yang mungkin seringkali tidak terjamah secara merata, bahwa dalam realitanya banyak sekali anak-anak yang mungkin butuh perhatian kita juga. Salah satunya di Sumba ini, seperti yang sudah kita lihat, banyak anak-anak yang mereka bekerja dengan sangat keras untuk membantu kehidupan keluarganya. Mungkin juga bahkan di sana belum ada bioskop sampai sekarang gitu. Semoga dengan adanya film ini bisa membuka mata kita semuanya. Ya, terima kasih. Mas Robi atau Pak Wendra ingin menambahkan lagi closing statementnya? Cukup? Oh, oke, ajakan untuk begitu Mas Robi, silakan. terima kasih atas kehadirannya, terima kasih banyak udah support film kami untuk datang di masa liburan long weekend ini. Kami akan rilis 9 April. Mohon dibantu promosi filmnya juga. Kita mendapatkan limited theater, mungkin belum banyak kepercayaan untuk sebuah film yang menurut mereka masih terbatas, tapi kami berharap dari jumlah yang minim itu akan menjadi besar juga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi, kita boleh berdiri untuk foto bersama. Ya, silahkan. Gitu. Kadang-kadang kita cepat sekali berubah dan kita cepat lagi ke area yang mungkin kita pagerin, tapi ternyata keadaan dan kondisi kembali lagi melakukan hal yang sama. Dan itulah cuma memotret realitas kehidupan kita gitu sebagai manusia gitu. Terus Romo dan Suster tentu juga manusia biasa gitu. Nah, kalau ditanya apakah pernah diputar gitu, cuma
cuma ditunjukin ke beberapa suster dan mereka nonton dan mereka merasa bahwa oh ini ceritanya realitas banget gitu, sama seperti kehidupan mereka, sama seperti kehidupan kita juga dalam keimanan. Kadang keimanan kita naik turun dan kita ujian malah justru mendekatkan kita kepada Tuhan yang Esa. Terima kasih. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh silakan, Bu Yaya. Seringkali sebuah film diubah gitu oleh sutradara atau produser. Nah, katanya yang ini juga ada perubahan dari yang nonton saya di Jogja maupun katanya di Rotterdam. Nah, yang saya mau tanya secara teknis, kenapa sih mesti diubah? Terima kasih pertanyaannya ya. Yang teman-teman nonton adalah bukan cutting festival. Cutting festival itu non linear. Jadi kita bawa ke Indonesia sekarang yang untuk mom cuttingnya adalah linear gitu. Kenapa diubah? Karena kita pengen lebih dekat dengan penonton Indonesia. Ya, situ dia. Tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Kita terakhir mungkin untuk closing statementnya Laura Masuki mewakili seluruh teman-teman kali ini. Yohana munduran, oke, munduran sedikit Mas, ya biar posisi teman-teman yang di depan lebih dapat dan lebih nyaman. Yes. Cukup segini? Oke, kita lihat sebelah kiri dulu, boleh? Silakan sebelah kiri. Silakan teman-teman media di sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, silakan sebelah kiri. Oke, kiri belakang, ada yang kiri belakang, silakan teman-teman kiri belakang. Oke, di tengah depan dulu nih. Silakan tengah depan, bawah. Sebenarnya kalau selektif sih ya aku lebih memilih film yang memang begitu baca skenario-nya aku dan juga gitu. Tantangan di sini karena perlu skill orang aku ya, kayak gitar, pickup, syutingnya juga di sebuah daerah yang aku belum pernah Ada pengalaman setiap bilang selalu bahwa pengalaman pertama di karena kita tampilnya bagaimana realita di sana, bagaimana anak-anak di sana terpaksa bekerja, terpaksa sekolah, juga yang terlibat akhirnya job muda, San nyetir mobil pickup seru banget karena kalau bukan di film ini kapan lagi aku nyetir mobil pickup di sebelah yang sudah walaupun jalannya mobilnya curang tapi kayak adrenalin banget. Aku sampai bilang sama ibu pakai seatbelt ya maaf ya tapi ternyata seru banget pas sana aku sempat kayak datang ibu yang mungkin kali-kali sempat belanja kali oh iya makasih edukasi kita pengen teman-teman semua khususnya penonton Indonesia melihat lebih dekat realitas yang ada di Indonesia gitu, terutama Sumba, belajar tentang kulturnya, melihat lebih dekat situasinya, suasana anak-anaknya dan Mas, kalau positif apa sih bisa diambil kalau kita mas kalau enggak juga universal ya. Jadi memang kemasan seorang yang mengalami pergolakan batin dan ibaratnya akhirnya akan kembali purpose hidupnya setelah melihat kejadian dan kayak juga kita juga
belajar banyak dari anak-anak kecil. Karakter-karakter anak-anak ini mungkin orang dewasa bisa melihat bahwa begitunya dari anak-anak ini. Laura, Mas ini bahasa di sebuah kali siapa sama Mas Gansa? Ngobrol-ngobrol juga kayak mereka baca berapa dari sini ada yang juga ikutan jualan setelah pulang sekolah pasarnya tuh bersih banget ya, bersihnya Itu paling pertama kali kalau orang ke Simba tuh apa sebelum udah pernah? Apakah ketagihan buat soal pikir ketagihan banget mereka bukan cuma makanan yang bagus tapi Mas Robi itu kapan sih syutingnya? Tahun 2022. 2022? April 2022. Oh, kenapa begitu lama baru akhirnya rilis sekarang gitu? Kita rilis di Rotterdam dulu di luar, terus kita muter-muter kemana-mana baru ini. Mungkin saya, Mas Robi, tahu ini udah ditanyain apa belum? Saya kan tadi lihat di scene dia di sore itu kayak kriminalitas kan tinggi ya. Faktanya itu di sana gimana sih? Kondisinya itu seperti itu apa enggak? Saya agak serem juga melihatnya. Fakta apa? Faktanya di lokasi. Oh di Di Subang, gitu ya. Kalau teman-teman lihat Ali bekerja setiap pagi di pasar untuk membantu orang tuanya, memang di sana anak-anak dibantu orang tua untuk mereka lebih. Enggak, maksudnya yang kriminalitas. Oh kriminalitas, ya itu ada Saya salah satu bawahi. cerita dari Romo. Terus kita juga melihat kejadiannya kayaknya nggak hanya di Sumba ya, hampir di semua tempat. Tapi kalau di Subang kayaknya saya lihat ekstrim banget gitu loh, kayak kurang aman gitu. Kalau dilihat di scene-nya itu. Perasaannya atau pengalamannya syuting bareng anak-anak lokal di sana harus lebih sabar nggak sih, kan mereka acting dana gitu ya? Justru surprisingly karena mereka juga sebenarnya udah disiapkan dengan kayu dulu, jadi mereka juga udah latihan dulu sebulan sebelum saya datang ke sana, dan kita sudah syuting beberapa kali tiap hari. Begitu nyampe ke sana mereka udah siap banget. Begitu syuting nggak ada kendala sama sekali. Rasa mereka benar-benar natural, mereka nggak punya pegangan. Oh acting itu kayak gini gitu. Mereka mainin pakai hati. Mungkin ada adegan yang butuh harus diulang berkali-kali dengan mereka. Semuanya kayak sekali dua kali beres, nggak ada yang Kira-kira kita bisa nggak nonton yang cutting festivalnya? Bisa nanti kalau ada festival lagi mungkin saya. Ya. Turning pointnya dari syuting sampai sekarang mau galframe. Kita sangat bersyukur semuanya pasti ada timingnya. Tuhan kasih penayangannya di bulan ini dan tahun ini ya, karena memang yang terbaiknya tempatnya di sini. Ya, yuk foto dulu. Teman-teman wartawan foto dulu yuk. Naik gunung juga sangat itu mungkin take-nya 20-an kali karena naik turun terus karena nangisnya juga nggak bagus, belajar nangis dari Laura Basuki juga, pokoknya semua diajarkan dari Laura, jadi pelan-pelan udah belajar udah jadi mungkin maaf ada kata Kan ingin terkenal kayak Mbak Laura kan. Udah punya rencana nanti ke depannya seperti apa? Pengen sekolah teater apa? enggak juga sih. Belum tahu ya. Pokoknya ya bisa bantu lunasi dana mama, pokoknya bisa bantu mama, kasih bahagia mama dan bapak, itu aja. Oh, yang penting jangan jauh-jauh dari Iya. dari Pak Robi ya. Iya. berapa Laura? Ya, Eli. Ada berapa? Kelima dari enam bersaudara. Baru di Jakarta baru sekali. 2 kali tambahin di tahun 2023. Perdana dua-duanya main Ini kan si Victor. Iya. Enggak. Oh bukan.
Tapi sekampung. Tidak juga, dia orang Sumba Timur, saya Sumba Barat Daya. Jadi kita ketemunya di waktu Om Robi ajak main film. Ada nervous nggak kalau ditanya-tanya gini? Ya? Ya udah siap jadi artis apa masih nervous? Udah siap tapi takut aja. Masih juga takut salah ngomong atau Iya. gimana ya? Galatania Yohana Habibi dan juga dari filmnya sendiri. Jadi aku udah tahu soal film Yohana sejak cukup lama sebenarnya, karena aku udah beberapa kali bekerja dengan Mas Rasna Robi Ertanto, dan dari pengalaman aku juga tadi aku tahu bahwa Mas Robi itu memiliki taste yang luar biasa. Terbukti dari film Yohana hari ini, nonton film itu seperti nonton sebuah lukisan karena pengambilannya luar biasa, dan tentunya kalau Laura Basuki nggak usah dipertanyakan lagi ya, kalau dalam sebuah karakter pasti sangat prepared. Jadi kalau buat aku pribadi, aku sangat menikmati film ini karena benar-benar menunjukkan bagaimana karakter manusia kita suka mempertanyakan iman kita, percaya kita kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tapi kita Pertama karena ceritanya ya, menurutku mengangkat film yang backgroundnya di Sumba bukan cuman hanya memportret keindahan Sumba, tapi juga cerita suka duka di balik itu sendiri. Aku memang selalu pengen bekerja sama dengan anak-anak, terutama anak-anak Sumba yang belum pernah terpapar dengan tontonan-tontonan yang tadinya aku pikir mungkin aku bisa kasih sepatah dua patah jangan ke mereka tentang acting, tapi ternyata kenyataannya malah kebalikan. Aku yang belajar dari mereka. Karena mereka begitu jujur, begitu nggak mikirin teknis, gimana caranya mereka main-main aja apa yang ada di hati mereka keluarin. Rawness-nya itu yang malah aku pelajarin dari mereka gitu. Untuk seorang Laura Basuki, apa arti Yohana?